Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misel, NPM 20150611018. Di sini saya akan membuatkan video tutorial cara membuat diagram batang menggunakan library Matplotlib menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk langkahnya, lanjut. Jadi pertama-tama kita buka dulu si Jupyter Notebook ini atau Python atau aplikasi sejenisnya untuk pemrograman Python. Di sini saya pakai Jupyter Notebook aja, dan Jupyter Notebook ini salah satu toolsnya dari aplikasi Anaconda buat pemrograman Python. Di sini kan saya pilih Python juga. Dan untuk datanya sendiri saya dapat ambil dari badan statistik. Kita cari B. Nah, ini. Di sini kita badan pusat statistik. Di sini kita boleh pilih provinsi. Saya mau provinsi apa ya? Saya mau coba Sulawesi Tenggara aja, karena Sulawesi Tenggara ini provinsi yang jarang mungkin kita dengar atau kita ketahui. Dan di sini saya mau ambil data untuk jadi percobaan tuh, saya mau ambil ini aja, data transportasi jumlah penumpang angkutan udara domestik Indonesia. Karena di sini di 2021 ini datanya baru sampai di bulan Mei, jadi saya mau ambil dari data 2020. Nah, kalau data 2020 ini kan sudah lengkap dari Januari sampai dengan Desember, dan saya mau buat diagram batang menggunakan data ini melalui Jupyter Notebook ini atau menggunakan bahasa Python. Jadi di sini saya mau pakai si library-nya si Matplotlib, karena Matplotlib ini lebih mudah dan lebih singkat gitu. Kita tulis dulu shortcut-nya satu persatu. Sebenarnya ini shortcut-nya itu udah ada di kelas, cuma biar lebih afdol aja kita tulis satu-satu ya guys. Kemudian si panjang kelasnya ini kita ambil dari ini, dari bulannya ini Januari sampai dengan si Desember itu kita tulis satu-satu ya. Jadi Januari sampai dengan Desember ini dijadikan sebagai panjang kelasnya, ada 12 panjang kelasnya. Kemudian setelah selesai buat library-nya, kita lanjut ke baris selanjutnya, yaitu kita mau membuat si jumlah frekuensinya, frekuensi dari penumpangnya. Di sini penumpang, teman-teman, kita pakai data yang sama dari BPS itu, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Di sini kita copy paste aja ya biar cepet. Setelah selesai, kita masukin jumlah frekuensi dari masing-masing bulannya ini. Kita lanjut nulis shortcut-nya, yaitu kemudian kita run. Dan didapatkan hasilnya seperti ini. Kita dapat lihat di diagram batang ini, untuk panjang kelasnya itu nama-nama kelasnya itu masih dempet-dempet. Jadi kita mau memperbesar di sini. Kita pakai 1, 2, 3. Dan di sini juga si Maret sama Desembernya itu nggak kelihatan gitu kan, jadi kita perbesar aja skalanya. Kemudian jadi deh, tada, lebih besar. Nah, kan ini jadi kelihatan sedikit. Di Desember juga kelihatan sedikit. Kemudian dari diagram ini kita tuh dapat mengambilkan kesimpulan
bahwa penerbangan di Sulawesi Tenggara itu mencapai terbanyaknya atau tertingginya itu pada bulan Februari, yaitu hampir mencapai 140.000. Sedangkan pada bulan Maret ini tiba-tiba melonjak turun drastis banget, karena kan Indonesia virus corona itu baru masuk ke Indonesia bulan Maret, dan di bulan Maret juga itu dilakukan lockdown atau pemberhentian semua aktivitas penerbangan atau perjalanan gitu kan. Nah, jadi di bulan Maret ini kita tahu bahwa di bulan Maret, Mei dan Desember ini adalah data terendahnya atau frekuensi terendahnya dari banyaknya penerbangan yang dilakukan gitu. Untuk bulan April sendiri sudah mulai naik, bulan Mei kembali sedikit lagi karena Indonesia masih mengalami lockdown, dan bulan Desember ini adalah waktu-waktu libur Natal dan Tahun Baru, jadi penerbangan pun dibatasi di bulan Desember itu, jadi penerbangannya hanya sekitar 99, dan untuk bulan Maret itu hanya 110 penerbangan menurut datanya. Kemudian dengan menggunakan diagram batang ini juga kita lebih mudah untuk melihat dan memahami sebuah data, karena hanya dengan melihat dengan mata saja kita tahu mana data yang tertinggi dan mana data yang terendah. Sedangkan kalau kita hanya melihat dari data ini saja, mungkin kita bisa jadi kurang paham gitu, apa sih maksudnya, kenapa yang mana yang terendah, dan kita harus memahaminya betul-betul. Kemudian dengan menggunakan data yang sama, saya mau coba juga buat diagram lingkarannya. Untuk diagram lingkarannya ini untuk diagram lingkaran kita menggunakan data yang sama dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tentang jumlah penerbangan di tahun 2020. Ini saya juga menggunakan library Matplot dari Vclass, udah ada juga di Vclass. Kemudian kita, di sini saya mau pakai 2 angka di belakang koma ya. Jadi saya tulisnya 2 float gitu. F ini maksudnya float itu kan untuk bilangan desimal atau bilangan yang berkoma gitu. Kemudian kita jalanin, hasilnya akan seperti ini, lebih terlihat lebih jelas karena di sini pun skalanya saya ganti lebih besar, jadi 1, 1, 2, 3. Tadinya kan 0, 0, 1, 1. Kalau 0, 0, 1, di bulan Mei, Maret, dan Desember ini tidak terlihat sama sekali gitu. Di sini juga dari diagram lingkaran ini juga kita dapat memahami bahwa ternyata penerbangan paling sedikit itu tetap aja ada di bulan Maret, Mei, dan Desember, karena mereka ini cuma satu garis nih, kelihatan sebenarnya 0,02% doang saja dari hanya 0,02% dari 100% ini. Dan kita juga dengan mata pun kita dapat tahu bahwa penerbangan tertinggi atau terbanyak itu ada di bulan Februari, karena dia punya 21,36%, atau dia paling luas nih di lingkaran ini gitu, dan diikuti oleh penerbangan lainnya yang ini bisa dibilang stabil, tidak terlalu jauh angkanya, dan yang Desember dan bulan Maret ini terkecil gitu. Jika saya mau menggunakan satu angka di belakang koma, di sini saya dapat menggantinya dengan angka 1. Kemudian kita jalankan lagi, maka jadilah hasilnya hanya satu angka di belakang koma. Kalau hanya satu angka di belakang koma, jadi di bulan Maret ini dan Desember ini jadi 0,0%, jadi kayak kurang spesifik gitu, kayak kurang teliti. Ketelitiannya itu kurang. Jadi sini saya mau coba 3 angka di belakang koma, dan di sini terlihat lebih jelas perbedaannya. Kalau di Maret itu 0,017 dan di Desember ini 0,015. Jadi untuk data yang perbandingannya terbesarnya dan terkecilnya itu sangat jauh, itu tuh lebih baik untuk menggunakan semakin banyak angka di belakang koma agar ketelitiannya itu lebih
lebih jelas gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan satu angka di belakang koma saja seperti tadi, itu bisa jadi menghasilkan nilai yang sama, padahal aslinya berbeda gitu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya tutorialkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.